warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa tammil lisani wa qul rabbi zidni ilma warzuqna fahma wa rabbana min rabbil alamin. Baik. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Selasa ya. Kita mencoba menggunakan multimedia ya. Kemarin pakai Zoom, kemudian Google Meet. Sekarang kita coba pakai via YouTube ya. Silahkan subscribe, subscribe dan like. Ya, yang penting komennya lah. Ada komen di dalam situ menunjukkan bahwa Anda emang hadir di sana. Ya. Mau komen ya mungkin ya. Tapi kalau subscribe atau tidak terserah Anda. Tapi bagusnya subscribe. Apa hubungannya? Baik, coba saja. Klik gratis, tidak ada berbayar subscribe-nya, biar tahu ada yang akan saya upload nanti. Pertama, kita kemarin sudah sampai pada materi hadis mu'allaq ya. Nah, kalau memang pada prakteknya kawan-kawan kesulitan dalam membahas atau memberikan contoh dari yang saya bahas kemarin, ya, karena memang bahasa Arab. Yang kedua, mungkin penjelasan juga cepat ya karena materinya banyak ya. Tapi saya tidak membahas secara detail ya. Kita yang penting paham istilah-istilahnya saja. Ini istilahnya, ini loh contohnya. Ini istilahnya, ini loh contohnya ya. Sebenarnya kalau kita memahami pada prakteknya ya. Jadi kalau misalnya kita melihat kenapa semalam dan seterusnya pakai bahasa Arab, tujuannya adalah supaya kawan-kawan meresum ya. Nah, ketika tidak tahu definisinya dari bahasa Arab yang saya jelaskan secara cepat, maka minimal kawan-kawan akan mencari di internet apa gerang definisinya dan apa contohnya. Nah, gitu ya. Jadi referensi itu penting ya. Kalau sekarang referensi itu internet dulu lah. Ya, tapi saya berikan referensi di sini supaya jangan keluar daripada koridor yang kita bahas. Ya, mungkin di internet banyak ya bermacam-macam model uploadan orang, berbagai macam model orang yang mengirim referensi, naskah dan sebagainya. Semuanya berbeda-beda materi karakternya ya. Dan kita jangan sampai terkecoh bahwa ini memang misalnya ada istilah yang palsu ya, jangan sampai. Makanya kita mencoba mengembangkan dari polanya dulu ya. Baik, kita lihat di sini kemarin hadis yang lemah atau mardud itu dua penyebabnya. Pertama karena dari sanatnya, yang kedua dari rawinya ya, orangnya. Yang dari sanatnya terbagi dua, hilangnya sanat dari isnad atau rentetan atau rantai hadis secara zahir, nyata, dan yang kedua secara khafi atau secara tidak lawan dari nyata ya, secara khafi ya, secara terselubung lah istilahnya. Yang jatuhnya secara zahir ada 4 macam. Pertama hadisnya mu'allaq, kedua mursal, ketiga mu'addal, ketiga keempat munqati'. Ya. Ada 4 hadis yang jika sanadnya tidak ketemu di dalamnya atau gugur maka 4 model. Apa definisi ini Pak? Silakan pian cari di internet. Apa itu mu'allaq? Apa itu hadis mursal? Apa itu hadis mu'addal? Apa itu hadis munqati'? Dan bikin dalam resume Anda. Kemudian yang kedua sakata khafiyun. Saktun khafiyun. Jatuhnya itu atau hilangnya itu secara tersembunyi ya. Kalau kita artikan tersembunyi mungkin kurang tepat ya, tapi lebih tepatnya itu terselubung saja. Dia hilang sanatnya, tapi sebenarnya tidak ketahuan ya. Nah, bagaimana modelnya? Pertama, hadisnya mudallas. Apa itu mudallas? Silahkan pencari internet. Apa itu mursal khafi? Yang ketiga, mu'an'an dan mu'annan. Nanti ada juga kita bahas ya. Tapi silakan dicari di internet. Kemudian yang kedua, sebab karena tertuduhnya rawi. Ada dua macam. Pertama ini, sebab karena sifat adilnya. Pendusta, dituduh berdusta, fasik, pengerja bid'ah, atau hal-hal yang baru. Kemudian jahalah atau orangnya tidak diketahui. Bukan jahalan jahil, tapi orangnya tidak kenal. Siapa dia gitu loh ya. Kemudian lemah juga karena hafalannya. Mungkin satu karena banyak salah,
Dua, karena buruk hafalannya. Ketiga, ghaflah, kasratul auham, banyaknya sangka-sangka. Yang ketiga, yang kelima adalah mukhalafatus siqat, berbeda dengan kebanyakan orang lain. Ya, yang siqah, yang kuat hafalannya. Ada 4, ada 6 macam. Apa itu mudraj? Silakan cari di internet. Maklub, al-mazid fi muttasil isnad, ini tidak ada. Bertambahnya sanad intinya nanti. Mutarrib, ada, Anda cari di internet. Musahaf juga ada, syaz juga ada. Silakan cari di internet ya. Nah, kabar yang sifatnya mardud yang ditolak tadi sudah kita bahas ya. Sekarang kita fokus ke hadis lemah ya. Hadis lemah itu secara bahasa lawan kuat. Lughatan diddul qawi, lawan daripada kuat. Istilahan secara definisi istilah, malam yajma' sifatul hasan bifaqdi syarti min syuruti. Hilangnya sifat-sifat hasan dan hilangnya syarat-syaratnya. Nah, itu cara gampangnya ya. Banyak sekali contoh-contoh hadis dhaif nih. Hadis dhaif sekali, banyak sekali. Kemudian contohnya apa? Nih yang dalam kurung nih ya. Ini riwayatnya diambil dari kitab Tadribur Rawi Lisayuti. Nah, ini referensinya ya. Jadi kawan-kawan tuh melihat ini referensinya. At-Tahan Taisir Mustalah Hadis juga ada halaman 60 sampai 65. Kemudian di bab jilid 1 halaman 179 menjelaskan. Ma akhraja Tirmidzi min tariqi Hakim al-Ansari Asram an Abi Tamimah. Nah, kawan-kawan bukan hafal tapi paham saja apa definisi hadisnya ini. Ya, ini hadis dhaif atau tidak ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ataha aidan aw imra'atan fi dubriha aw kahinan faqad kafara bima anzala ala Muhammad. Thumma qala Tirmidzi ba'da ikhrajihi la na'rifu hadha al-hadith illa min hadith Hakim al-Asram an Abi Tamim al-Hajimi an Abi Hurairah qala ودعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده قلت لأن في إسناده حكيما الأسرم وقد ضعفه العلماء قال ابن حجار في تقريب التهذيب فيه لين. Beberapa ulama mengatakan bahwa Hakim al-Asram ini dikategorikan orang yang kurang dalam pemahaman dan hafalannya sehingga dikategorikan hadis dhaif. Contohnya apa? Siapa yang mendatangi perempuan jima maksudnya ketika dia lagi haid kemudian atau menjima istrinya di duburnya atau kahinan atau mendatangi dukun faqad kafara bima anzala ala Muhammad, maka dia sungguh kafir dengan apa yang telah diturunkan atas Rasulullah ya. Nah, ini konteksnya adalah hadisnya lemah, tidak kawan dipakai sebenarnya dalam konteks hukum. Ya. Kenapa? Karena Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan fi taqrib tahdzib ini ada sedikit penyimpangan dalam orangnya ya, bukan hadisnya, orangnya. Hadis tetap dari Nabi, tapi ada orang yang di antara syarat itu yang mungkin dikategorikan kurang relevan dalam hafalan hadisnya. Ya. Kemudian ini kita bahas ya. Boleh deh kalau kita bahas. Bolehkah Pak meriwayatkan atau mengamalkan hadis dhaif? Nah, hukmu riwayatihi, hukum meriwayatkannya. Nah, bagaimana ya Anda mencatat ini ya? Yang penting bisa diulang-ulang karena di YouTube ya. Kemarin saya juga bingung ketika di Google Meet, cepat Anda bingung. Sekarang kita coba di YouTube saja biar Anda bisa mengulang-ulang materinya. Dan konteksnya itu apa ya? Memudahkan saja. Saya khawatir kemarin Zoom Google Meet itu menghabiskan kuota Anda per jam itu sekitar 300 megabit ya kalau video. Kalau 2 jam kita ngomong 2 jam ya 600 megabit kali 30 banyak ya. Tapi kalau di YouTube mungkin bisa dikurangi kuotanya menggunakan aplikasi-aplikasi supaya jangan terlalu tinggi ya. Dan saya pun mencoba untuk memunculkan jangan terlalu lama ya. Mungkin per 10 menit silahkan ganti nantinya ya. Hukum meriwayatkannya ya juzu anda al-hadis. Meriwayatkannya boleh menurut al-hadis dari riwayatnya. Meriwayatkannya ya memang ada riwayatnya hadis dhaif itu. Al-hadis dha'ifu wa tasahul fi asanidiha min ghairi bayani wa dha'fi bi syartaini. Boleh saja tapi dua syarat. Alla tata'allaqu bil aqaid. Tidak boleh berhubungan dengan akidah seperti kasifatillahi ta'ala. Jadi kalau hadis-hadis dhaif yang berhubungan dengan akidah itu tidak bisa dipakai atau tidak bisa diamalkan riwayatnya. Kenapa tidak bisa diamalkan, Pak? Karena pada prakteknya ada di antara perawi itu lemah sanatnya atau kurang sanatnya ya sehingga dianggap hadisnya dhaif. Syarat kedua, alla takuna fihi bayanul ahkam syar'iyyah mimma yata'allaqu bil halal wal haram. Yang kedua, tidak boleh berhubungan dengan halal dan haram atau hubungan fikih atau hubungan syariah. Dua syarat. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah mengamalkan hadis dhaif itu boleh?
kecuali. Nah, ini hati-hati dengan soal kecuali ini. Pengecualian ini bisa mengecoh otak kita ya. Apalagi kawan-kawan cepat menjawabnya tiba-tiba, ah ini benar nih karena tidak berhubungan dengan akidah. Ternyata saya bilang boleh saja, tapi syaratnya ada dua. Kecuali apa? Selain dua berarti. Nah, itu namanya permainan otak ya. Yang kedua, alla takuna fi bayanil ahkami syariah. Tidak berhubungan dengan hukum-hukum syariat Islam. Artinya hadis dhaif itu boleh diamalkan selama tidak berhubungan dengan konteks hukum fikih dan sebagainya. Ya. Al-hukmul amalu bihi. Hukum mengamalkannya. Jadi tadi masalah riwayat, sekarang hukum amalkannya. Hukmul amal bihi. Yustah